Salam, pada hari ini kita kembali boleh bersukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Tolong kami, berkati kami, berikan kepada kami hikmat, akal budi untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami kepada kebenaran-Mu, menuntun kami kepada pengetahuan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tidak mempunyai pilihan dalam hal pembentukan karakter. Ini adalah suatu proses yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita menyadarinya maupun tidak. Proses tersebut tidak meniupkan fluid atau memerincingkan simbal, tetapi uniknya terjadi secara diam-diam untuk meninggalkan jejak dalam hidup kita. Kita mungkin menolak untuk menyaksikan indahnya matahari terbit, atau kita mungkin menutup telinga saat mendengar simfoni merdu dari Beethoven, tetapi kita tidak bisa menghindari dari pengaruh ketenangan yang membentuk karakter dalam kehidupan manusia. Hukum yang mengendalikan pembentukan karakter lebih kuat daripada hukum gravitasi atau hukum pergerakan. Hukum yang membentuk karakter menggenggam erat takdir manusia. Teladan seorang manusia. Rasul Paulus yakin dalam menjadikan keyakinannya sebagai suatu kenyataan. Ia tidak percaya bahwa roh dan perilaku manusia dapat dipisahkan. Oleh karena itu, ia mengabdikan hidupnya untuk menjadikan Kristus nyata bagi orang-orang percaya. Ia merasakan sukacita terbesar ketika masuk ke dalam berbagai lingkup kehidupan mereka pada masa-masa bahagia maupun masa-masa sengsara. Ia menghadirkan suatu pola kerendahan hati di hadapan mereka. Acap kali kehidupan Paulus dipenuhi oleh air mata karena belas kasihan dan duka cita terhadap orang lain. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap orang yang ia layani, dan sebaliknya mereka ikut mengambil bagian dalam pertumbuhan hidupnya. Dalam setiap area kehidupan kita, Yesus mengundang kita untuk mempraktekkan prinsip-prinsip yang akan memperkuat aktivitas harian kita. Berkhotbah secara lisan itu baik, tetapi akan lebih mengesankan apabila disampaikan dalam perbuatan sehari-hari. Pentingnya pengajaran. Karakter memancar dari kehidupan setiap orang, dan sumbernya adalah kebenaran. Buah yang dihasilkan oleh hidup kita, entah itu baik atau buruk, dapat dikenali oleh orang-orang yang mengenal kita. Pengajaran yang kita terima memiliki kaitan kuat terhadap karakter kita.
Orang-orang akan mengetahui siapa yang kita ikuti melalui buah yang mereka lihat. Jika kita menaruh rasa percaya kita kepada pengajaran Kristus, semua orang yang melihat kita akan mengetahui bahwa kita adalah murid-Nya. Jadi, kita seperti halnya Kristus memiliki kemampuan untuk mengaruhi karakter orang lain. Kemampuan kita mengaruhi orang lain sangat tergantung kepada bisa tidaknya mereka melihat kasih karunia, kasih Kristus di dalam diri kita. Tak ada yang sanggup membuat seseorang memunculkan karakter terbaiknya selain kasih kepada mereka dan rasa percaya yang kita tunjukkan kepada mereka. Masa depan yang penuh dengan janji gemilang tersedia bagi mereka yang menempatkan diri di suatu lingkungan di mana kebenaran memiliki tujuan utama membangun karakter mulia. Karakter Kristen. Karakter Kristen tidak dapat dimiliki oleh seseorang sekaligus dalam satu waktu. Itu harus ditumbuhkan. Pada saat seseorang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, mereka menjadi suatu medan perang, tempat Roh Kudus bersaing dengan daging untuk menguasai jiwa. Jadi, semua pertumbuhan sejak dalam karakter Kristen muncul ketika manusia mengikuti kehendak Allah untuk hidup mereka. Dosa tidak lagi menguasai karena hati dan pikiran mereka ditujukan kepada perkara-perkara di atas. Roh dan jiwa mereka berusaha menyelaraskan diri dengan rencana Allah yang mulia. Dari uraian di atas, saya memberikan beberapa kesimpulan. Saat-saat yang penuh rahmat ini memberi kita kesempatan untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh apa yang diharapkan Allah dari orang-orang yang telah memutuskan untuk mengikuti Kristus Yesus. Kedamaian hati dan pikiran pasti menjadi milik kita ketika ketaatan terhadap kehendak Allah menjadi kepedulian utama dalam pemuridan Kristen. Ketaatan adalah kunci untuk memperoleh pengalaman rohani yang berhasil. Mari kita menjadikan ini sebagai saat-saat utama dalam hidup kita. Hari yang sedang kita jalani mempunyai perkara kekal. Selagi kita berada di lembah keputusan, sekali lagi kesempatan hidup Kristen yang gemilang terbentang di hadapan kita. Sekali lagi panggilan untuk mengabdi secara nyata kita dengar. Tanggapan apa yang akan Anda berikan? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam membimbing kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Allah sanggup melakukan segala perkara di dalamnya. Bagi orang-orang yang sakit, yang lemah, kuatkan mereka, berikan kepada mereka kekuatan, kemampuan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Engkau nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, Engkau limpahkan damai sejahtera-Mu. Bagi yang punya masalah pergumulan, berikan kepada mereka jalan keluar. Pada hari ini mereka yang bekerja, mereka yang melayani, Tuhan tuntun mereka, arahkan mereka seturut rencana kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.